Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Aksara Islam. Sahabat beriman, dalam surah yang hanya berjumlah 4 ayat ini terdapat kandungan yang luar biasa jika kita mengamalkannya. Membacanya setiap hari memiliki keutamaan dan keistimewaan tersendiri. Surah Al-Ikhlas selalu menjadi doa pamungkas dimanapun, bahkan saat sholat fardu. Tapi tak banyak umat muslim yang tahu dan memaksimalkan untuk mengamalkannya. Asbabun nuzul surah Al-Ikhlas menekankan tentang keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikisahkan pada sebuah zaman terdapat sekumpulan golongan kafir Quraisy yang mempertanyakan tentang Tuhan yang disembah oleh Nabi Muhammad SAW. Semua dimulai saat Rasulullah SAW ingin melakukan hijrah menuju Madinah. Pada kesempatan yang sama, ternyata golongan kafir Quraisy sedang merencanakan pembunuhan kepada beliau pada saat ia berangkat menuju Madinah. Dinamakan surah Al-Ikhlas karena ia bisa menyelamatkan orang yang membacanya dari kesulitan dunia maupun kesulitan akhirat, dan dari kesulitan saat menghadapi sakaratul maut, serta dijauhkan dari gelapnya alam kubur dan dari dahsyatnya kengerian hari kiamat. Surah ini mengandung makna yang penting dan rahasia yang agung. Rasulullah pun senantiasa membaca surah Al-Ikhlas dalam kesehariannya. Berikut ini ada 6 keutamaan jika kita membaca surah Al-Ikhlas setiap hari. 1. Dibangunkan rumah di surga. Setiap kali dari kita membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 10 kali, maka Allah akan membangunkan rumah di surga. Hal ini sudah sangat jelas seperti tertuang di dalam hadis yang sahih. Barang siapa membaca surah Al-Ikhlas hingga selesai 10 kali, maka Allah membangunkan baginya sebuah rumah di surga. Hadis riwayat Ahmad. Ibnu Daqiq Al-Laid menjelaskan perkataan Nabi SAW. Kabarkan padanya bahwa Allah mencintainya. Beliau mengatakan, maksudnya adalah bahwa sebab kecintaan Allah pada orang tersebut adalah karena kecintaan orang tadi pada surah Al-Ikhlas ini. Boleh jadi dapat dikatakan dari perkataan orang tadi karena dia menyukai sifat Robnya. Ini menunjukkan benarnya itiqodnya, keyakinannya terhadap Robnya. 2. Dihindarkan dari siksa kubur. Ada sebuah nasihat dari Sayyid Abdullah Al-Haddad. Beliau pernah mengatakan, jika Anda tidak sempat membaca Al-Quran utuh, tidak sempat membaca ayat-ayat panjang, kalau bisa membaca surah Al-Ikhlas 11 kali setiap hari. Kalau tidak bisa setiap hari, sepekan sekali setiap malam Jumat. Jika masih tidak bisa juga, sebulan sekali agar pahalanya dikirimkan ke orang tua. Paling tidak, ini yang bisa dilakukan oleh seorang anak dengan membaca surah Al-Ikhlas 11 kali, tidak memakan waktu banyak. Selain itu, amalan tersebut juga terbukti dalam mukasyafah atau penyingkapan hal gaib. Al-Haddad sangat menyenangkan bagi ahli kubur. Selain itu, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa membaca surah Al-Ikhlas pada saat sakit yang membawa pada kematiannya, niscaya mayatnya tidak akan busuk dalam kuburnya. Dalam hadis lain menyatakan akan terhindar dari fitnah kubur, aman dari kesempitan kubur, dan para malaikat akan membawanya melalui sayap-sayapnya melalui titian Shiratal Mustaqim hingga sampai ke surga. 3. Sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Sebagaimana terkandung dalam hadis sahih, surah Al-Ikhlas juga sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Hal ini salah satunya dijelaskan pada hadis dari Bukhari.
Dari Abi Sa'id Al-Khudri bahwasanya ada orang mendengar seseorang membaca Qul huwallahu ahad dan diulang-ulang. Pada keesokan harinya ia mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan melaporkannya, seakan ia menganggap remeh. Maka Rasulullah bersabda, "Demi zat yang jiwaku ada di tangannya, ia sebanding dengan sepertiga Al-Quran." Hadis riwayat Bukhari. Lalu pada hadis Bukhari lainnya juga dijelaskan kembali dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada para sahabatnya, "Apakah salah seorang dari kalian mampu untuk membaca sepertiga Al-Quran dalam satu malam?" Maka hal ini memberatkan mereka, dan mereka bertanya, "Siapakah di antara kami yang mampu, wahai Rasulullah?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, "Allahul Wahidus Somad adalah sepertiga Al-Quran." Sahih Bukhari. Selain itu, surat ini juga mengandung bagian yang terdiri dari nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, maksudnya ialah bahwa Al-Quran diturunkan menjadi 3 bagian. Sepertiga bagian adalah hukum-hukum, sepertiga berisi janji dan ancaman, dan sepertiga bagiannya terdiri nama dan sifat Allah. Dan surat ini mengumpulkan antara nama dan sifat-sifat Allah. 4. Bisa jadi penyembuh sakit. Surah Al-Ikhlas juga kedahsyatannya bisa sembuhkan penyakit. Hal ini seperti yang dianjurkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu an. Dari Aisyah radhiyallahu an berkata, apabila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengadu merasa sakit pada bagian badan, baginda Rasulullah selalu membaca ayat-ayat berikut pada telapak tangan yang kanan, kemudian mengusapkannya pada bagian yang terasa sakit, yaitu dengan membaca surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan Anas. 5. Menjadi sebab masuk surga. Sebagian ulama menganjurkan umat Islam untuk membaca surah Al-Ikhlas ini baik dalam setiap sholat maupun untuk berzikir, karena banyak memiliki keutamaan, diantaranya disayang oleh Allah dan menjadi jalan masuk surga. Dalam tafsir Ibnu Katsir dikisahkan ada laki-laki sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang selalu membaca surah Al-Ikhlas dalam sholat wajibnya. Kisah ini juga diulas Imam Bukhari dalam kitab sholatnya dari Anas radhiyallahu an yang telah mengatakan bahwa pernah ada seorang lelaki menjadi imam suatu jamaah di Masjid Quba. Manakala dia telah membaca Al-Quran yang mengawali sholatnya, lalu ia mengiringinya dengan bacaan surah Al-Ikhlas. Setelah itu ia membaca surat yang lainnya. Surah Al-Ikhlas menjadi sebab masuk surga. Hal ini seperti tertuang dalam beberapa hadis Nabi yang sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Aku datang bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beliau mendengar seseorang membaca Qul huwallahu ahad, Allahus somad. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Telah wajib." Aku bertanya, "Apa yang wajib?" Beliau bersabda, "Telah wajib baginya surga." 6. Diampuni seluruh dosanya. Membaca surah Al-Ikhlas membuat dosa kita terampuni. Sesuai dengan hadis Nabi, keutamaan ini bisa melunturkan dosa kita jika membaca surah ini berulang-ulang. Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke dalam masjid. Tiba-tiba ada seseorang yang telah selesai dari sholatnya, dan ia sedang bertasyahud. Lalu ia berkata, "Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu bahwa sesungguhnya Engkau adalah yang Maha Esa, yang bergantung kepadamu segala sesuatu, yang tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Ampunilah dosa-dosaku, karena sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
Sungguh ia telah diampuni dosa-dosanya. Beliau mengatakannya sebanyak 3 kali. Nah itu dia sahabat beriman, 6 keutamaan surah Al-Ikhlas jika kita rajin mengamalkannya setiap hari. Sekian dulu video dari kami. Jangan lupa dukung channel Aksara Islam dengan klik tombol subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.